Perkenalkan paham dari akuntansi perpajakan APAG. Di sini, pada kali ini saya akan melakukan analisis pada tugas akhir kakak senior yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018 atas nama Ruth Maida Akrilita Butar-Butar tahun lulusan 2020. Pada kali ini saya akan melakukan tugas analisisnya dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Sebelumnya saya akan menunjukkan kerangka konseptual dari tugas akhirnya, di mana ketepatan waktu pelaporan keuangan yang disebut sebagai variabel dependen atau variabel Y, yang sedangkan untuk variabel independennya yaitu ukuran perusahaan atau X1, struktur kepemilikan atau X2, profitabilitas yang diproksikan dengan ROA atau X3, leverage yang diproksikan dengan DER atau X4, likuiditas yang diproksikan dengan CR atau X5, reputasi kantor akuntan publik atau X6, penghindaran pajak yang diproksikan dengan CTR atau X7, opini audit atau X8, umur perusahaan atau X9. Nah, di sini saya akan menunjukkan data perusahaan yang digunakan pada tugas akhir ini, yaitu berjumlah 580 perusahaan yang terdaftar di perusahaan Bursa Efek Indonesia. Oke, data yang saya perlihatkan tadi di PDF-nya saya sudah pindahkan ke dalam bentuk Excel sebanyak 580. Sekarang kita mainkan ke dalam aplikasi SPSS versi 25. Oke, sekarang datanya saya sudah pindahkan ke dalam aplikasi SPSS versi 25-nya. Sekarang saya akan melakukan langkah analisis deskriptif statistik. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik Analyze, kita klik Deskriptif Statistik, kita klik Deskriptif. Nah, di sini saya akan memasukkan ukuran perusahaan atau disebut sebagai X1 ke dalam tabel ke dalam kolom variabel. Setelah itu, kita klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS-nya. Nah, di sini ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 598 dengan minimum 22, maksimum 38, min 28,99 dan standar deviasi 1,768. Setelah mengetahui statistik deskriptif untuk variabel ukuran perusahaan atau X1, selanjutnya saya akan melakukan statistik deskriptif juga, tetapi dengan menggunakan semua variabel independen dari ukuran perusahaan sampai umur perusahaan. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, kita tinggal memasukkan semua variabel independen ke dalam kolom variabel. Setelah kita masukkan, kita klik OK, maka akan muncul hasil output SPSS. Pada hasil output SPSS ini, deskriptif statistik untuk semua variabel independennya, standar deviasinya akan berbeda-beda juga. Setelah mengetahui hasil variabel independen untuk deskriptif statistik, langkah selanjutnya saya akan melakukan analisis terhadap grafik pada hasil SPSS ini. Langkahnya yaitu kita klik Graph, legacy dialog, kita pilih histogram. Setelah muncul Windows-nya, saya akan memilih variabel dependen atau disebut sebagai ketepatan waktu atau variabel Y. Kita klik ke dalam variabel. Setelah kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka pada hasil output SPSS-nya akan muncul gambar grafik untuk variabel dependen
Nah, di sini variabel dependennya akan lebih condong ke atas atau disebut sebagai skewness positif. Perbedaannya di sini yaitu kalau skewness negatif akan lebih condong ke arah kiri. Seperti gambar berikut. Di sini saya menggunakan variabel dependen atau variabel Y atau ketepatan waktu. Setelah siap melakukan uji grafik, selanjutnya saya akan melakukan uji validitas atau kelayakan dengan cara klik analyze, kita klik correlation, kita klik bivariate. Di sini saya masukkan semua variabel independen ke dalam kolom variabel. Setelah kita masukkan pada correlation coefficient, kita klik percent, dan test of significant kita klik to tail. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS-nya untuk uji validitas atau kelayakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk kesimpulannya saya letakkan ke dalam PowerPoint. Setelah siap melakukan uji kelayakan atau validitas, selanjutnya saya akan melakukan uji untuk asumsi klasik pada analisis TNI. Yang pertama saya melakukan uji analisis multikondisionalitas. Pada Windows ini, saya masukkan ketepatan waktu pada variabel dependen. Dan untuk semua variabel independennya, saya masukkan ke dalam kolom variabel independen juga. Setelah kita masukkan, pada metodenya kita klik enter. Kita pilih statistik, kita pilih covariate matrix, dan collinearity diagnostic. Setelah itu kita klik continue. Kita klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS. Untuk kesimpulan dan ringkasannya saya buat ke dalam PowerPoint. Di sini akan keluar hasil output model summary, ANOVA dan coefficient pada uji multicollinearitas, pada uji asumsi klasik. Di mana di sini saya menggunakan semua variabel independennya. Setelah siap melakukan uji multicollinearitas, selanjutnya saya akan melakukan uji autokorelasi. Dengan sistem pengerjaan yang sama, kita klik linear, kita klik statistik. Namun setelah kita klik pada residual, kita klik Durbin-Watson untuk melihat tabel Durbin-Watson pada hasil output SPSS untuk semua variabel independen dan variabel dependen. Kita klik OK. Maka akan muncul residual statistik pada variabel dependen, yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sekianlah hasil dari video analisis yang saya lakukan pada tugas akhir kakak senior atas nama Kak Ruth Maida Prilita Butar-Butar, dengan judul tugas akhir yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Jika ada kesalahan dalam video yang saya buat ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.